Yo, what's up, Musafir Rock and Roll. Jumpa lagi dengan gue, Jimmy. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan baik-baik semua ya. Beberapa hari yang lalu salah seorang subscriber di channel gue ini bertanya ya, Bang, kalau kita kerja make visa turis, apakah kita tertracking ya sama pemerintah ya? Jawabannya adalah tidak. Jangan skip ya teman-teman ya, gue coba bercerita dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman, sebenarnya gue rada males untuk membahas tentang masalah kerja karena channel ini tidak diperuntukkan memberikan informasi tentang pekerjaan ya teman-teman ya. Cuman oke lah, gue coba bahas ya teman-teman ya. Kalau ditanya seperti pertanyaan tadi, apakah kalau kita bekerja pakai visa turis kita bakal terlacak, tertracking, terdata ya? Jawabannya adalah tidak. Karena kenapa? Karena kita bekerja di sana, orang-orang yang bekerja dengan visa turis, orang Indonesia dan orang-orang dari negara lain yang saya tahu ya teman-teman ya, mereka bekerja dengan cara under table alias cash ya. Jadi kita menerima gaji dengan cara cash ya, di bawah meja lah kasar gitu ya, bukan lewat transfer dan lain-lain. Jadi biasanya mereka pekerja ini dibayar per minggu ya, bukan per bulan, biasanya per 2 minggu atau per 1 minggu, kurang lebih seperti itu. Dan bidang-bidang pekerjaan apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dengan visa turis? Biasanya teman-teman ya, orang-orang yang bekerja dengan secara ilegal, anggaplah ya ini kita nyebutnya secara ilegal, adalah mereka yang bekerja sebagai kerah biru alias pekerja kasar. Contohnya, salah satunya adalah pekerja restoran. Kalian bisa menjadi tukang cuci piring, kalian bisa menjadi waiters, tukang masak, dan lain-lain lah. Dan juga biasanya bekerja di sektor pabrik, entah itu pabrik makanan, pabrik baju, kertas, dan lain-lain ya. Selain itu bisa juga bekerja di toko dan lain-lain. Intinya adalah pekerjaan kasar. Nah, biasanya ya orang-orang yang masuk dengan visa turis itu bekerja sebagai pekerja kasar alias pekerja kerah biru. Dan bukan hanya orang Indonesia ya, negara-negara lain juga, negara-negara di Amerika Latin ya, seperti Meksiko, Venezuela, Ekuador, Kolombia, dan lain-lain, dan negara-negara di Afrika, juga di Asia ya, seperti Cina, Vietnam, Kamboja, Indonesia, dan lain-lain ya. Tapi kalau negara-negara maju sekelas Singapura dan Jepang, Korea itu saya tidak pernah bertemu dengan pekerja ilegal di sana. Mereka biasanya datang sebagai turis. Kita lanjut lagi tadi bahas tentang pekerja ilegal. Kalau bicara aman, sangat aman karena kalau kalian sudah sampai di Amerika, kalian akan bertemu banyak orang-orang Indonesia yang juga bekerja dengan visa turis. Ini bukan menjadi suatu rahasia, teman-teman, sangat banyak, sangat-sangat banyak. Apalagi kalau kalian ke Philadelphia dan New York dan lain-lain ya, banyak banget. Di sana banyak para pendatang yang baru datang sekian hari hingga para pendatang yang sudah menetap sekian puluh tahun ya teman-teman ya. Saya waktu di New York itu ketemu beberapa perantau ya, Indonesia yang datang tuh dari 90-an dan status mereka masih gelap sampai sekarang. Jadi kalau bicara aman, ya aman. Tapi ada beberapa juga dari mereka yang statusnya sudah mempunyai working permit, green card, bahkan sudah menyandang status citizen. Gimana caranya nanti saya bahas lah itu ya. Yang jelas mereka
mengajukan asylum, permohonan lah semacam itu, protection ya kepada pemerintah. Mereka menyewa lawyer, membayar kurang lebih sekitar 3.000, 2.500 hingga 3.500, kurang lebih harganya seperti itu ya teman-teman ya. Lalu mereka mendapatkan status dari gelap menuju terang, kurang lebih seperti itu. Nanti saya bahas untuk masalah itu. Nah, saya lupa, selain bekerja sebagai apa di sektor restoran, pabrik, toko, biasanya beberapa orang yang datang dengan visa turis ini bekerja juga di bidang konstruksi ya teman-teman ya, sebagai ya buruh bangunan. Tapi memang buruh bangunan di sana jangan disamakan dengan pendapatan buruh bangunan di sini teman-teman, sangat besar. Jadi ya wajar akhirnya kalau saya melihat orang-orang Indonesia ini dan negara lain itu berlomba-lomba ke Amerika karena memang pendapatan di sana sangat-sangat besar ya teman-teman ya. Lagi-lagi gue cuma menceritakan ya, ini gue tidak mencoba memprovokasi kalian untuk kalian pergi ke Amerika. Tidak ya teman-teman ya, itu pilihan kalian. Kalian ingin hanya berlibur, kalian ingin berlibur sambil bekerja, atau bekerja penuh dan kalian memilih overstay, itu pilihan kalian. Saya tidak memprovokasi kalian untuk datang ke Amerika. Karena lagi-lagi teman-teman ya, tidak semua, ini harus digarisbawahi ya, tidak semua orang-orang yang datang ke Amerika itu bernasib mujur ya teman-teman ya. Banyak juga yang akhirnya gigit jari pulang dengan tangan hampa karena ya biaya untuk bertahan di sana itu untuk mencari kerja ya teman-teman ya bukannya murah. Kalian harus menyewa hotel atau kos-kosan yang harganya tuh sangat mahal lah, sangat mahal untuk kantong saya ya. Dan itu yang mungkin membuat beberapa orang yang tidak mempunyai teman sanak saudara akhirnya pulang dengan tangan hampa. Walaupun banyak juga mereka yang akhirnya menetap berhasil dan pulang membawa dolar yang banyak kemudian membangun usaha di Indonesia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi gue tidak memprovokasi kalian untuk kalian pergi ke Amerika sebagai pekerja. Itu pilihan kalian. Walaupun gue juga tidak menutup mata bagaimana susahnya mencari kerja di Indonesia sehingga banyak teman-teman yang ingin mengadu nasib untuk pindah ke Amerika dengan tujuan hidup yang lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya dari nol hingga sampai sekarang ya teman-teman ya, hingga dimonetize dan kemudian mendapat pin AdSense. Saya terima kasih banyak. Saya doakan semua cita-cita teman-teman di sini berhasil, apapun itu ya tujuan kalian ya. Saya doakan semoga cita-cita kalian berhasil. Cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti kita sambung dengan topik obrolan lain, tapi saya mohon jangan membahas tentang pekerjaan lagi ya, karena saya bukan agen kerja. Sekali lagi, saya bukan agen kerja. Saya hanya menceritakan pengalaman saya sewaktu saya berada di New York, Philadelphia, dan beberapa state di Amerika. Ketika pengalaman saya bertemu banyak orang Indonesia yang berhasil dan juga gigit jari juga banyak teman-teman ya. Ya mudah-mudahan video ini berguna. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jumpa lagi dengan saya Jimmy dari Musafir Rock and Roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jalan-jalan mantap CS.